Innamal mu'minuna ikhwatun. Maka yang bisa berukhuwah itu orang yang beriman, Pak. Kalau dia mungkin hanya muslim belum tentu berukhuwah, Pak. Tapi yang mukmin udah mesti dia berukhuwah, Pak. Maka Al-Quran mengatakan innamal mu'minuna ikhwatun. Ciri orang beriman itu berukhuwah. Ya. Ya karena yang namanya perbedaan itu sebuah keniscayaan kan, Pak ya. Ya dalam fikih aja ada perbedaan, Pak. Ulama 4 mazhab itu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, itu ada perbedaan, Pak. Imam Syafi'i, Imam Maliki menganggap sunnah kunut di waktu subuh. Tapi kalau Imam Hanafi tidak menganggap itu sunnah. Jadi biasa para ulama itu ada berbeda pandangan, berbeda ijtihad ya. Ini juga ada anjuran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul mencontohkan ibadah itu bukan dengan satu cara, enggak. Itulah kita kenal dalam Ahlus Sunnah itu ada 4 mazhab. Ada Imam Abu Hanifah, ada Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Dan masing-masing ulama madhab ini beristihad. Dari mana istihadnya? Dari Al-Quran, dari As-Sunnah atau hadis Nabi. Jadi ulama itu ya memberikan penjelasan kepada kita makna daripada Al-Quran, makna daripada hadis itu. Kalau bukan mereka, ya tidak sampai Islam kepada kita semua, Pak. Itulah warisan para ulama-ulama kita terdahulu, dari Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i. Dan mereka ini hidup di zaman terbaik. Ini catatan pentingnya, Pak. Ya, jadi kalau ada orang bilang kalau ngikutin ulama mazhab berarti tidak ngikutin Nabi, bukan. Mereka hidup di zaman terbaik. Namanya zaman tabi'in, zaman tabi'ut tabi'in. Artinya kalau kita ngikuti ulama mazhab itu, Pak, berarti memahami apa yang dipahami oleh Rasulullah SAW. Ya, apa yang disampaikan Nabi dipahami oleh para ulama itu, Pak. Nah, maka pentingnya tadi mu'akhad bainal muhajirin ansar. Dan ini pembelajarannya sebenarnya, Pak, adalah di masyarakat itu yang dikedepankan adalah mu'akhad. Apa mu'akhad itu, Pak? Persaudaraan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwanan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah, puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan pagi hari ini kita dalam kondisi sehat walafiat, kita masih diberikan waktu dan kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk terus menambah kebaikan-kebaikan dan amal saleh kita. Ya mudah-mudahan di pagi hari ini Allah Ta'ala membukakan pintu-pintu keberkahannya. Allah Ta'ala ampuni dosa dan kesalahan kita, diangkatnya derajat kita dan menjadi saksi yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada uswah hasanah kita, teladan kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam kita untuk beliau kelak pada yaumul akhir kita mendapatkan syafaatul uzma. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad.
Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, pada pagi hari ini kita akan mengkaji tema mungkin lebih kepada sirah nabawiyah. Kita akan mengkaji mengenai perjuangan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau kita lihat dari konteks sejarah atau konteks sirah nabawiyah. Di dalam Al-Quran, di akhir surat At-Taubah ayat 128 dan 129, ini ada di dua ayat terakhir daripada surat At-Taubah. Allah Ta'ala firmankan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang Rasul, utusan Allah Ta'ala, yaitu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau di dalam Al-Quran tidak pernah dipanggil langsung namanya. Kalau nabi-nabi yang lain biasanya dipanggilnya ya Adam, wahai Adam alaihi salam. Ya Nuh, wahai Nuh alaihi salam. Ya Ibrahim, wahai Ibrahim alaihi salam. Ya Musa, wahai Musa alaihi salam. Tetapi kalau baginda Rasul dipanggil di dalam Al-Quran oleh Allah Ta'ala dengan sebutan ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Wahai seorang nabi, wahai seorang rasul. Tidak ada satu ayat di dalam Al-Quran yang Allah Ta'ala memanggil ya Muhammad. Dan ini menunjukkan tentang keutamaan beliau, keistimewaan yang dimiliki oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang disebutkan di ayat tadi, laqad ja'akum rasulun, telah datang kepada kalian seorang rasul, yaitu maksudnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana baginda Rasulullah SAW di dalam ayat ini, kata Imam Ibnu Katsir, dipuji oleh Allah Ta'ala dengan tiga hal. Jadi baginda Rasul dipuji oleh Allah Ta'ala dengan tiga hal. Pertama adalah azizun alaihi ma'anittum, terasa berat bagi beliau apa yang kalian rasakan. Jadi apa yang dirasakan oleh para sahabat pada masa itu, maka dirasakan juga oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada sahabat mendapatkan penindasan, mendapatkan tekanan dari orang-orang kafir Quraisy, baginda Nabi pun juga ikut merasakannya. Bahkan sampai dalam sejarah itu ada sahabat namanya Bilal, seorang budak dari Habasyah, beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul. Karena tuannya seorang kafir Quraisy, maka sahabat ini disiksa yang tidak pernah terbayangkan, Pak. Diikat kedua kakinya, diseret di tengah gurun padang pasir di siang hari. Ini sahabat Bilal, Pak. Tidak hanya sampai itu, ditindih di atas dadanya batu besar. Dan sahabat ini cuma mengucapkan ahad, ahad, dan ahad. Yang Maha Esa, yang Maha Esa, dan yang Maha Esa. Mengambil firman Allah Ta'ala, Qul huwallahu ahad. Karena pilihannya cuma dua, Pak. Pilihannya dia disiksa kalau dalam keadaan beriman, pilihannya tidak disiksa kalau dia murtad dari Islam. Tapi rupanya sahabat ini yang dipilih adalah ahad, ahad, dan ahad. Bahkan tidak sampai situ sahabat Bilal ini, Pak. Kemudian Bilal ini ya dilempari oleh anak-anak kecil di Mekah. Dibilang orang yang gila, dibilang orang yang tidak waras, ya. Dilempari dengan batu oleh anak-anak kecil di Mekah, diperintahkan oleh tuannya yang tidak beriman kepada Allah. Maka ketika Nabi SAW sedang lewat bersama Abu Bakar melihat Bilal disiksa, apa kata Rasul? Siapa yang ingin membeli surganya Allah? Ini tawarannya bagi Rasulullah SAW. Siapa yang ingin membeli surganya Allah,
Maka Abu Bakar mengatakan, ana ya Rasulullah, aku wahai baginda Rasul. Apa kata beliau? Fa'atiq Bilalan, tolong kamu merdekakan Bilal. Maka orang yang paling berjasa besar kepada Bilal itu adalah Abu Bakar As-Siddiq, karena dia yang memerdekakan sahabat yang mulia ini. Kemudian inilah yang Allah Ta'ala ceritakan dalam Al-Quran, illa btigha'a wajhi rabbihil a'la wala sawfa yardha. Jadi Abu Bakar ketika memerdekakan Bilal tidak ada tujuannya kecuali hanya mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat yang pertama baginda Rasul, azizun alaihi ma anittum. Yang kedua, sifat yang dipuji Allah Ta'ala tentang Rasulullah SAW, harisun alaikum, sangat mengharapkan keselamatan untuk kalian semua, sangat mengharapkan hidayah untuk kalian semua, firman Allah. Maka Nabi SAW dalam satu riwayat, para jamaah dirahmatilah Allah Ta'ala, beliau pernah membaca doa dua nabi. Pertama, beliau membaca doa Nabi Nuh alaihi salam, dan yang kedua beliau membaca doa Nabi Isa alaihi salam yang disebutkan dalam Al-Quran. Apa doanya Nabi Nuh alaihi salam? Rabbi la tadhar fil ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan sisakan satupun orang yang kafir di atas muka bumi ini. Itu doanya Nabi Nuh, Pak. Karena Nabi Nuh kan dakwahnya lama, 950 tahun. Tapi yang beriman berapa, Pak? Banyak apa sedikit, Pak? Sedikit. Hanya yang berada di atas kapal itu aja yang beriman kepada beliau. Dakwahnya 950 tahun. Dan kaumnya Nabi Nuh ini kaum yang sangat keras menentang dakwahnya Nabi Nuh alaihi salam. Bahkan sampai-sampai istrinya Nabi Nuh juga ikut tidak beriman kepada Allah. Termasuk juga anaknya kan ada yang tidak beriman kepada Allah. Maka Nabi Nuh berdoa, Pak. Mungkin kalau kita dengar doa tadi kayak bahasanya itu apa, Pak? Bahasanya keras Nabi Nuh. Apa doanya, Pak? La tadhar fil ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan sisakan satupun orang yang kafir itu di atas muka bumi ini. Lenyapkan semua, kasih adab semua, ya Allah, terhadap orang yang tidak beriman. Makanya musibah yang terjadi di zamannya Nabi Nuh, Pak, belum pernah ada musibah sebesar itu, Pak. Banjir besar yang terjadi pada zaman Nabi Nuh itu sampai diceritakan di dalam riwayat yang sahih, itu dampaknya sampai Mekah, Pak. Jadi banjirnya itu, Pak, hampir merata di atas muka bumi ini, Pak. Oleh karenanya nanti kita temukan riwayat Ka'bah itu pernah roboh, itu di masanya Nabi Nuh itu, Pak. Makanya nanti setelah diutusnya Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim diminta kembali untuk membangun Baitullah oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak. Jadi ada korelasi sejarahnya, Pak, antara peristiwa yang terjadi di zaman Nabi Nuh dengan masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini tadi doanya Nabi Nuh ya, Pak ya. Ya Allah, jangan sisakan satu orang kafir di atas muka bumi ini. Nabi Isa berdoanya kepada Allah. Apa kata Nabi Isa alaihissalam? In tu'adzibuhum fa innahum ibaduk. Ya Allah, kalau Engkau menyiksa mereka, mereka itu hamba-hambamu. Wa in taghfir lahum, tapi kalau Engkau ampuni mereka, Engkau yang maha pengampun dan Engkau yang maha bijaksana. Itu doanya Nabi Isa, Pak. Jadi kalau ada orang bersalah, itu Nabi Isa doanya begitu, Pak. In tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Jadi Nabi Isa itu doanya indah, Pak. Ya Allah, kalau Engkau menghukum mereka, mereka hamba-hambamu. Kalau Engkau ampuni mereka, Engkau yang maha bijaksana dan Engkau yang maha penyayang. Beda, Pak, doanya, Pak ya. Tadi Nabi Nuh doanya apa, Pak? Keras. Tapi kalau Nabi Isa lembut doanya.
Oleh karenanya ketika beliau mendengar dua doa tadi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Ya qaumi, qaumi, ya qaumi. Atau dalam riwayat ini dikatakan ya ummati, ummati dan ummati. Ya Allah selamatkan umatku, ya Allah selamatkan umatku, ya Allah selamatkan umatku. Ini doanya daripada baginda Nabi SAW. Jadi yang dia harapkan itu Pak, bagaimana umat ini mendapatkan keselamatan, mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yang Allah Ta'ala puji tentang Rasulullah SAW, bil mu'minina raufur rahim. Beliau sangat penyantun, penyayang kepada orang-orang mukmin. Bil mu'minina raufur rahim. Maka tentu dalam perjuangan dakwah Nabi itu sangat berat betul Pak. Apalagi kalau kita lihat dari segi sejarah ya, dari segi sirah. Nabi SAW sebelum menjadi Nabi, beliau kan jadi Nabi di usia 40 tahun Pak. Arba'in itu 40 Pak. Jadi Nabi baru diangkat menjadi Rasul itu di usia berapa? 40 tahun. Ada satu kejadian sebelum terjadinya kenabian pada tahun ke-35 daripada umur beliau, itu pernah terjadi banjir di kota Mekah. Jadi terjadi banjir di kota Mekah, lalu kemudian Hajar Aswad itu terhempas, terbawa oleh arus banjir Pak. Maka kemudian suku-suku Quraisy atau suku-suku yang ada di Mekah saat itu masing-masing merasa kami lebih berhak meletakkan kembali Hajar Aswad. Karena bagi orang Quraisy itu Pak, Ka'bah itu kehormatan, Ka'bah itu keistimewaan, ya. Kemudian setelah itu kata di antara mereka yang meletakkan Hajar Aswad ini siapa yang pertama kali memasuki Masjidil Haram. Nah, jadi putusannya begitu, ya, daripada ribut, daripada konflik, udah yang meletakkan Hajar Aswad siapa yang pertama kali memasuki Masjidil Haram. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, nanti kalau ke Masjidil Haram atau pas berhaji atau berumrah, ada pintu di antara Bukit Safa dan Marwah disebut Bawabatun Nabi, pintu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi antara Safa, Marwah itu ada pintu namanya Bawabatun Nabi. Kenapa disebut Bawabatun Nabi? Rasul itu kalau masuk masjid selalu melalui jalur itu Pak, maka disebut Bawabatun Nabi, ya. Jadi antara Safa dan Marwah. Karena kampungnya Nabi itu kan dari keluar Marwah ke arah sebelah kanan itu udah perkampungan Nabi, disebut Maulidun Nabi, tempat kelahirannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasul berarti kalau masuk masjid itu di antara Safa dan Marwah, di situ ada jalur Pak. Sekarang dibuatkan pintu namanya Bawabatun Nabi, pintu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian ketika beliau masuk masjid, apa kata orang-orang Mekah? Al-Amin, Al-Amin, Al-Amin. Orang yang kami percaya, orang yang kami percaya. Ini kalimatnya orang Mekah Pak. Ini sebelum kenabiannya Pak ya. Mereka percaya betul Nabi Muhammad, akhlaknya, kepribadiannya, ya, sopan santunnya luar biasa Pak. Makanya Nabi Muhammad diminta untuk meletakkan Hajar Aswad. Gimana cara beliau Sallallahu Alaihi Wasallam meletakkan Hajar Aswad ini Pak? Apakah beliau langsung mengambil Hajar Aswadnya lalu meletakkannya? Tidak. Tapi beliau gelar sorban beliau, digelar sorban beliau, kemudian Hajar Aswad itu diletakkan di tengah-tengah sorban Pak. Rasul meminta kepada perwakilan masing-masing kabilah. Kabilah A diwakili si fulan, kabilah B wakilin si fulan, sampai semua kabilah itu mendapatkan perwakilan. Karena tadi kan ini mau pada ribut ini kabilah-kabilah ini. Ya, jadi gimana caranya Rasul? Disuruh masing-masing kabilah ada perwakilan Pak, dan meminta untuk memegang ujung sorbannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara bersama-sama Pak.
Kemudian beliau geser ke Ka'bah, mendekat ke Ka'bah bersama-sama dengan orang-orang tadi, perwakilan kabilah tadi. Lalu beliau mengambil Hajar Aswad dan diletakkan kembali Hajar Aswadnya. Apa pembelajarannya Pak? Rasul itu mampu menyatukan orang-orang bangsa Arab pada masa itu Pak. Ini akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah kemudian tadi Rasul diberikan gelar apa? As-Sadiqul Wa'dil Amin. Ini terjadi 5 tahun sebelum kenabian. Berarti mereka mengenal Nabi itu apa Pak? Akhlaknya baik ya, keturunan baik. Karena keturunan Nabi itu keturunan terbaik Pak. Namanya Bani Hashim. Ya, Bani Hashim itu keturunan dari suku Quraisy. Jadi suku Quraisy itu suku paling besar Pak di Mekah. Memiliki beberapa fam. Ya, fam itu kan di bawahnya suku Pak. Ya, dan suku Quraisy ini Pak, itu suku terbaik dari Kinanah. Kinanah ini suku terbaik daripada Adnan. Adnan ini keturunan terbaik daripada Ismail alaihi salam. Jadi oleh karenanya Nabi itu orang pilihan Pak. Nabi tadi keluarganya namanya Bani Hashim. Bani Hashim ini Pak terbaik dari suku Quraisy. Suku Quraisy ini terbaik dari keturunan Kinanah. Kinanah ini terbaik dari keturunan Adnan. Adnan ini terbaik dari keturunan Ismail alaihi salam. Makanya beliau mengatakan kami memiliki keturunan yang terbaik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi suku terbaik, keturunan terbaik itu adalah Bani Hashim. Jadi Rasul itu mengumpulkan akhlaknya mulia dan nasabnya terbaik. Ya. Nah, sehingga memang nasab itu memang menjadi salah satu poin penting dalam agama kan Pak ya. Makanya orang kalau menikah kan kata Rasul, nikahilah karena pertama karena rupanya, karena hartanya, karena nasabnya, dan karena agamanya. Berarti nasab itu menjadi poin penting Pak. Kalau istilah kita Pak, bibit dan bobotnya. Bibitnya bagus, keturunannya baik-baik, dan juga akhlaknya baik, agamanya baik, itu poin terpenting. Baik, setelah beliau diangkat jadi nabi, tadi usia berapa diangkat jadi nabi? 40 tahun. Disinilah mulai terjadi pertentangan antara Rasul dengan orang-orang Mekah. Karena orang Mekah pada saat itu mereka adalah rata-rata mayoritasnya abadatul authan, penyembah berhala. Ada Lata, ada Uzza, ada Manat, dan seterusnya. Maka kemudian ketika beliau mengajak keluarga beliau untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, terjadilah pertentangan, Pak. Oleh karenanya dakwahnya Nabi di awal kenabian itu dibagi jadi 2, Pak. Ini nanti masuk dalam strategi dakwah namanya, Pak. Ya, strategi apa, Pak? Dakwah. Dan ini kita bisa praktekkan sekarang Pak, di zaman era sekarang ini Pak, tergantung situasi dan kondisinya Pak. Jadi mengkaji sirah itu jadi kita paham, oh alur sejarahnya memang begitu Pak. Pertama dakwahnya Nabi namanya dakwah sirriyah, dakwah secara sembunyi-sembunyi, dakwah secara personal. Berapa tahun beliau dakwah secara personal? 3 tahun Pak. Karena saat itu Pak, kalau ada orang yang beriman itu akan dimusuhi. Makanya strateginya Nabi itu dakwahnya secara personal. Yang paling pertama beriman dari kalangan wanita adalah Khadijah radhiyallahu anha, istri beliau. Yang pertama beriman dari kalangan laki-laki dewasa, Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama kali beriman dari anak kecil, anak remaja, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini dakwah masih sir, Pak. Kemudian Abu Bakar ngedeketin sahabat dekatnya. Siapa dekat dengan Abu Bakar? Utsman bin Affan. Utsman diajak beriman.
Utsman punya teman dekat Pak, namanya Abdurrahman bin Auf. Diajak Abdurrahman beriman. Dan waktu itu Pak, pembinaannya Rasul tidak dilakukan secara terang-terangan, tetapi dilakukan secara sembunyi-sembunyi di sebuah rumah namanya Darul Arqam. Sekarang posisinya Pak, yang jadi istana raja di Mekah itu Pak, itu rumahnya dulu Arqam bin Abil Arqam. Jadi kalau kita masuk ke arah Masjidil Haram, ya dari pintu utama, itu kan sebelah kanan itu ada bangunan istana raja itu Pak. Di situ dulu di bagian depan itulah dulu rumahnya sahabat namanya Arqam bin Abil Arqam, tempat pembinaannya Rasul dan para sahabat di awal kenabian Pak. Jadi mereka kalau mau ketemu sama Nabi, belajar dari Nabi, ya ke situ Pak. Dan mereka masuknya satu-satu Pak, nggak boleh masuk bersama-sama Pak. Karena kenapa? Supaya tidak dicurigai oleh kafir Quraisy. Karena dakwahnya masih apa tadi Pak? Dakwahnya sir. Nah, ini dakwah yang pertama. Dan ini para jamaah dipraktekkan metode dakwah ini ketika umat Islam berada di bawah Uni Soviet. Coba kita perhatikan dulu Pak, negara-negara sekarang yang mereka itu dulu pecahan Uni Soviet, kenapa bisa menjadi mayoritas Muslim Pak? Ya Pak ya, seperti negara apa misalnya Pak? Pecahan Uni Soviet itu mana misalnya negaranya Pak? Chechnya. Kemudian negara apa misalnya? Uzbekistan, Tajikistan, Azerbaijan. Itu negara-negara yang dulu di bawah Uni Soviet. Kenapa mereka bisa menjadi Muslim Pak? Pertanyaan kita kan pada masa itu, komunis itu kan luar biasa menekan umat Islam, nggak boleh sholat, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Pertanyaan kita, gimana mereka begitu selesai Uni Soviet mereka jadi Muslim mayoritas Pak? Kan pasti mereka tidak meninggalkan dakwah Pak. Pasti mereka tidak meninggalkan agama Pak. Rupanya mereka buat bunker-bunker di bawah itu Pak, untuk mereka buat sholat di situ, taklim di situ Pak. Karena nggak boleh mereka tampak terlihat, sholat nggak boleh, taklim nggak boleh. Tapi mereka buat tuh rumah bawah tanah, bunker-bunker dibuat di bawah. Ya. Di atasnya sih aktivitas kayak biasa aja Pak. Yang di pasar ya orang jualan, ya orang biasa. Tapi di bawahnya di situ ada masjid, ada taklim dan seterusnya. Ini strategi dakwah, ada hikmahnya Pak, yang diajarkan oleh Nabi SAW. Namanya dakwah sirriyah. Contoh yang kedua Pak, kenapa saudara kita yang minoritas di Eropa itu Pak, mereka kan nggak boleh adzan, nggak boleh suara adzan kan nggak boleh, terdengar keluar tuh nggak ada. Kemudian mereka tidak boleh tampakkan identitas keislamannya Pak. Tapi bukan berarti ada tekanan itu kemudian mereka tinggalkan agama. Enggak. Justru mereka tunjukkan akhlak yang baik, akhlak Islam. Itulah kemudian banyak orang kemudian tertarik dengan Islam Pak. Ini metode dakwahnya namanya sirriyah, dakwah sir. Dan ini hikmahnya Pak, kita bisa saja mempraktekkan dakwah ini di kondisi tertentu, terutama kalau umat Islam minoritas. Kalau yang mayoritas mah enak Pak, kita bisa dengerin adzan 5 waktu, alhamdulillah. Coba kalau kita di negara minoritas Pak, buru-buru dengerin adzan Pak, ya, adzan tuh nggak boleh kedengeran keras Pak, bahkan nggak boleh suara itu keluar dari masjid, itu nggak boleh kalau di negara yang minoritas. Tetapi dakwah Islam tidak akan pernah hilang. Dan ini janji Rasulullah SAW, gimana pun dan kapanpun tetap Islam itu akan tersebar di seluruh penjuru dunia ini. Maka Al-Quran mengatakan apa? Yuriduna ayyudfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka ingin memadamkan cahaya Islam, tapi Allah Ta'ala sempurnakan agama ini walau karihal kafirun, sekalipun orang kafir tidak menginginkannya. Ini dakwah pertama, namanya dakwah sir. Sir itu apa sir? Ya, senyap, nyaris tidak ada yang tahu Pak.
Dakwah yang kedua, strategi dakwah beliau namanya dakwah jahriyah, dakwah secara terbuka, dakwah secara terang-terangan. Turun ayat Al-Quran kepada baginda Nabi SAW, wa anzir ashiratakal aqrabin. Berikanlah peringatan wahai Rasulullah kepada keluarga terdekatmu. Begitu turun ayat ini, para jamaah dirahmati oleh Allah Ta'ala, Rasul mengumpulkan keluarga besar beliau Bani Hashim dari suku Quraisy itu Pak, di satu bukit namanya Bukit Sofa. Ya, orang kalau sa'i itu dari Safa Marwah. Beliau kumpulkan di Bukit Safa Pak. Di situ ada paman beliau, di situ ada bibi beliau, di situ ada ponakan, di situ ada sepupu beliau. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Kemudian Rasul menyiapkan hidangan kepada mereka Pak. Dikasih hidangan, dikasih makan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dijamu oleh Nabi SAW. Setelah itu apa kata beliau? Wahai pamanku, wahai bibiku, wahai saudara-saudaraku, kata Nabi, kalau saya berkata kepada kalian, ada pasukan berkuda berada di balik bukit Mekah ini akan menyerang kalian, apakah kalian percaya kepadaku, kata Nabi. Ini pembuka kalimatnya ya Pak ya. Jadi Rasul coba memberikan satu perhatian kepada keluarganya. Kalau saya mengatakan ada pasukan berkuda yang akan menyerang kalian saat ini, apakah kalian percaya dengan ucapanku? Apa kata mereka Pak? Qalu ma jarrabna laka kaziba. Kami pasti percaya. Karena yang ngomong siapa Pak? Nabi Muhammad, yang dikenal dengan kejujurannya, dikenal dengan amanahnya. Ma jarrabna laka kaziba ya Muhammad. Kami tidak pernah melihat engkau berdusta wahai Muhammad. Belum menyebut Rasulullah Pak, masih Muhammad. Baik, kemudian Rasul memanggil ini, wahai pamanku si fulan, wahai bibiku si fulan, aku tidak bisa menyelamatkan kalian nanti pada hari kiamat. Aku tidak bisa memberikan kalian keselamatan kecuali kalau kalian ucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini dakwahnya udah mulai terbuka nih Pak, karena dilihat oleh keluarga beliau, dilihat oleh suku beliau. Berdiri pamannya Pak, namanya Abu Lahab. Ini asbabun nuzulnya nanti surah itu Pak. Apa kata Abu Lahab? Tabballaka ya Muhammad. Ya, kalau dalam bahasa Arab itu Pak, tabballaka itu celaka engkau wahai Muhammad. Jadi tabban itu kalimat menunjukkan mendoakan buruk Pak. Tabballak sama dengan wailun lak. Jadi kalau orang Arab bilang tabballak atau wailun lak itu berarti dia kesel banget tuh Pak. Wailun lak, tabballak itu kalimat merendahkan, kalimat menghinakan Pak. Maka kemudian pamannya mengatakan tabballaka ya Muhammad. Apa tadi tabballaka? Celaka engkau wahai Muhammad, binasa engkau wahai Muhammad. Alihadza jama'tana. Apakah untuk ini engkau kumpulkan kami untuk mengenalkan Tuhanmu itu wahai Muhammad? Alihadza jama'tana. Maka turun ayat Al-Quran mengisahkan tentang riwayat itu. Tabbat yada abi lahabim wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran talahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Nah, setelah peristiwa inilah para jamaah mulai Rasul dan para sahabat mendapatkan penderitaan Pak. Ini mungkin salah satu sunnatullah dalam perjuangan Pak. Seorang nabi, seorang rasul yang akhlaknya baik, yang akhlaknya mulia, mendapatkan tekanan, mendapatkan siksaan dari orang kafir Quraisy. Ingat tantangannya dari orang kafir Quraisy, ya, dari orang di luar Islam, ya. Jadi tantangan dakwah itu adalah dari orang di luar Islam pada masa itu. Maka kemudian Nabi suatu ketika pernah sholat Pak, lagi sholat Pak, di dekat Ka'bah Baitullah, lagi dalam keadaan bersujud, tiba-tiba tokoh Quraisy menaruhkan kotoran di atas punggungnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Dan setelah terjadi peristiwa tadi Pak, orang kafir Quraisy sudah mulai berani untuk menyiksa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai kotoran itu diletakkan di atas punggungnya baginda Nabi SAW. Putri beliau bernama Fatimah radhiyallahu anha membersihkan punggung ayahnya Pak, dibersihkan sembari menangis ya, melihat ayah beliau disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy di awal-awal kenabian. Tidak sampai itu yang dilakukan oleh kafir Quraisy. Rasul satu ketika sedang sholat, tiba-tiba diikat leher beliau dengan sorban, lalu ditarik ke belakang sampai baginda Nabi jatuh tersungkur. Dan orang itu ditarik oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Abu Bakar mengatakan, atu'adzibu may ya'budullah, apakah engkau ingin menyiksa orang yang menyembah Tuhannya, menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya tantangan ini dihadapin oleh Nabi Pak. Dan itu bukan hanya pada Nabi SAW, pada sahabat-sahabat yang lain pun juga mereka disiksa. Ada sahabat siapa tadi Pak? Bilal bin Rabah, ada Ammar bin Yasir, ya, sampai Muhammad Ammar bin Yasir ini Pak, orang tuanya itu Pak, ya, ditusuk ya dari bagian kepalanya sampai ke bawah meninggal dunia. Sampai saudaranya itu disiksa yang tidak pernah dialami oleh yang lainnya. Namanya sahabat ini Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Kayaknya baterainya habis nih. Ini iklan dulu Pak. Jadi ada satu keluarga di zaman Nabi namanya keluarga Yasir Pak. Keluarga Yasir ini yang disebut oleh Nabi orang yang syahid pertama kali dalam Islam Pak. Bayangkan orang tuanya dibunuh di hadapan anaknya, di hadapan Ammar. Kemudian ibunya ditusuk pada bagian mohon maaf kemaluannya sampai meninggal dunia. Dan disiksa keluarganya sampai meninggal dunia. Tersisa hanya Ammar. Ammar ini adalah putra dari Yasir. Maka ketika lihat itu siksaan, apa kata Rasulullah SAW, sabran ala Yasir fa inna lakumul jannah. Bersabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya bagi kalian al-jannah Allah Ta'ala. Ini Masya Allah orang yang syahid pertama dalam Islam, yaitu keluarga namanya, yaitu adalah keluarga Yasir. Ada sahabat keturunannya namanya Ammar bin Yasir, ya nanti sahabat ini ikut berhijrah bersama Nabi ke kota Madinah dan ikut membangun masjid pertama di kota Madinah, yaitu Masjid Quba. Sahabat ini namanya Ammar bin Yasir, ayahnya namanya Yasir, orang yang syahid pertama kali dalam Islam. Nah jadi ini tantangan yang dihadapi oleh Nabi SAW tadi, sehingga strategi dakwahnya ada dua Pak. Pertama dakwah secara sir, secara pelan. Ada dakwah secara jahriyah, secara terbuka ya. Maka dengan berbagai macam tantangan ini, puncaknya adalah Nabi Muhammad ingin dibunuh oleh kafir Quraisy. Karena rupanya Islam kok semakin berkembang, ya, kok agama Islam semakin banyak yang berminat, maka orang kafir Quraisy tidak suka dengan hal itu. Maka mereka berunding di satu tempat namanya Darun Nadwah namanya Pak. Darun Nadwah ini tidak jauh dari Masjidil Haram, tempat berkumpulnya orang-orang kafir Quraisy. Jadi orang tokoh kafir Quraisy kumpulnya di situ, ada Abu Sufyan, Abu Jahal, Abu Lahab, Uqbah bin Abi Mu'id dan seterusnya, dan selalu berbicara tentang bagaimana menghalangi Islam. Jadi rupanya kalau kita ambil dalam sirah itu Pak, orang kafir pun juga selalu berpikir bagaimana cara menghancurkan Islam. Ya. Kalau saat ini kita berpikir bagaimana memuliakan Islam, bagaimana memajukan Islam, bagaimana mengembangkan Islam, orang di Islam mungkin berpikir bagaimana untuk menghancurkan Islam itu Pak. Dan sejarah itu akan terulang terus Pak. Maka Al-Quran mengatakan lan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah rela Yahudi, Nasrani itu sampai kalian mengikuti apa? Millah mereka. Artinya orang-orang yang tidak beriman itu pun juga berpikir ya bagaimana cara kemudian menghalangi Islam ini untuk maju, menghambat Islam ini untuk maju. Maka mereka berkumpul di satu tempat namanya Darun Nadwah.
Dalam perkumpulan itu para jamaah dirahmati oleh Allah Ta'ala, ada berapa opsi yang mereka sampaikan, Pak. Pertama, membunuh Nabi. Tapi rupanya opsi ini, Pak, tidak disetujui. Kalau kita membunuh Nabi, maka nanti Bani Hashim pasti akan membalas kita semua. Karena kalau dibunuh langsung Nabi Muhammad, keluarga Bani Hashim itu tidak mungkin diam. Walaupun karena orang Arab itu punya kesukuan yang sangat kuat, Pak. Jadi kalau satu di antara anggota suku itu yang diganggu, pasti anggota yang lain pasti akan tidak terima, Pak. Karena mereka pakai sistem qaumiyah namanya, Pak. Kesukuan. Ya, dan mereka berbangga dengan Pak, dengan kesukuan mereka, Pak. Yang kedua, opsi yang kedua itu adalah usir Nabi dari kota Mekah. Asingkan dia. Tapi kata orang-orang tokoh Quraisy, jangan diusir. Kalau Muhammad diusir nanti pengikutnya ke sana juga. Jadi kalau diusir pun juga tidak menjadi Pak? Tidak menjadi solusi gitu, Pak. Mungkin dia diusir, Islam ini berkembang juga di tempat yang lain gitu, Pak. Maka kemudian tiba-tiba datang muncul seorang orang tua namanya Syekh Najdi. Nah, ini Syekh Najdi ini, Pak, digambarkan dalam hadis itu orang tua pakai sorban, kelihatannya orang tidak pakai sorban, pakai jubah. Orang nggak ada yang kenal, Pak. Syekh Najdi namanya, Pak. Ternyata Syekh Najdi ini adalah iblis yang muncul di hadapan orang-orang kafir Quraisy. Maka kemudian orang tua, Pak, tua bangka gitu, Pak. Tiba-tiba ada di hadapan orang tokoh Quraisy ini, Pak. Nggak ada yang kenal, Pak. Satu pun tokoh Quraisy nggak kenal ini orang ini siapa. Tiba-tiba muncul di tengah perundingan itu. Apa kata mereka? Kata Syekh Najdi, kalau bisa saya sarankan. Iblis juga punya saran ya. Iblis juga punya saran lah. Apa sarannya? Jangan bunuh Muhammad dari satu suku, tetapi ambil dari suku-suku itu untuk mewakili membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari suku A, suku B, suku C dan seterusnya. Kumpulkan, ambil satu dari mereka mewakili untuk membunuh sama-sama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau dibunuh secara bersama-sama itu keluarganya Bani Hashim nggak mungkin untuk membalas semua suku Arab itu nggak mungkin. Tapi kalau pelakunya cuma satu orang, mudah, Pak, untuk dibalas keburukan mereka. Dan kata orang tokoh Quraisy, ini adalah ide yang cemerlang. Kemudian orang itu pergi aja, Pak. Ya, nggak pakai kalau datang nggak pakai izin. Kemudian pergi juga nggak pamitan, Pak. Muncul orang tadi, Pak, namanya Syekh Najdi namanya, Pak. Namanya siapa, Pak? Syekh Najdi, ya. Syekh dari Najd. Itu iblis itu. Maka kemudian kafir Quraisy mengambil ide tadi, dikumpulkanlah seluruh kabilah-kabilah itu dan mewakili masing-masing kabilah untuk membunuh Nabi SAW. Disepakati malam tertentu untuk bersama-sama membunuh Rasulullah SAW. Pada saat rencana membunuh Nabi SAW itu, maka Jibril alaihissalam datang kepada baginda Rasul dan meminta beliau bersiap-siap hijrah ke kota Madinah. Ya, Pak, ya. Dan Rasul waktu itu begitu menyampaikan kepada sahabat, ya, maka sahabat minta izin kepada Nabi, ya Rasul, kami berangkat duluan menuju kota Madinah. Maka diizinkan oleh Nabi SAW. Ada sebagian sahabat berangkat untuk menuju kota Madinah lebih awal. Itu mulai hijrah itu, Pak, di bulan Safar. Ya, jadi sahabat itu udah mulai berangkat di bulan Safar. Tetapi giliran Abu Bakar As-Siddiq mau berangkat, apa kata Rasulullah SAW? Wahai Abu Bakar, jangan engkau berangkat duluan, aku berharap mudah-mudahan engkau yang menemani aku nanti dalam hijrah. Sahabat yang lain mah dipersilahkan, Pak. Umar berangkat duluan, dipersilahkan. Ya, sahabat Abdurrahman bin Auf berangkat, dipersilahkan sama Nabi. Suhaib bin Ar-Rumi berangkat, disilakan sama Nabi. Abu Bakar mau berangkat, ditahan sama Nabi. Udah, ntar dulu Abu Bakar, semoga engkau menjadi teman aku dalam berhijrah. Ini secara tidak langsung, Pak, inilah kemuliaannya Sayyidina Abu Bakar, dipilih oleh Allah Ta'ala, dipilih Rasul untuk menemani hijrah beliau ke kota Madinah. Pada malam yang mereka sepakati untuk membunuh Nabi itu, para jamaah dirahmati oleh Allah Ta'ala,
Maka Nabi meminta, ada sahabat namanya Ali bin Abi Thalib. Wahai Ali, tolong malam ini tidur di tempat aku tidur. Berselimutkan burdahnya Nabi. Burdah itu selimut, Pak. Selimutnya Nabi dipakai untuk selimutnya Ali bin Abi Thalib. Dalam tradisi bangsa Arab pada saat itu, Pak, tidak boleh membunuh orang di dalam rumah, Pak. Nggak boleh. Ya Pak ya, jadi dipastikan dulu orang itu keluar dari rumah baru dibunuh, Pak. Jadi udah jadi tradisi di bangsa Arab saat itu, Pak, nggak boleh bunuh orang di dalam rumah. Jadi dipastikan dulu harus apa, Pak? Harus keluar dari rumahnya baru dibunuh. Orang kafir Quraisy ini udah pada siap di depan rumahnya Nabi. Namun apa yang terjadi? Pada malam hari itu tiba-tiba mereka ngalami ngantuk berat, Pak. Tidur pules, Pak. Ditidurin tuh, semua ketiduran, Pak. Ya, orang-orang yang sudah jaga di depan rumah Nabi tinggal membunuh Nabi aja, Pak. Tapi rumahnya mereka tidur. Ini yang disebutkan di dalam ayat Al-Quran di surat Yasin oleh Allah Ta'ala, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Maka kemudian Nabi keluar dari rumah, diambil pasir itu, Pak, pasir atau debu tanah, ditaruh di atas kepala orang kafir Quraisy itu, Pak, yang sudah siap-siap di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, Pak. Ditaruhin pasir, Pak. Begitu Rasul sudah meninggalkan rumah beliau, berjumpa dengan Abu Bakar As-Siddiq dan menuju satu tempat namanya Gua Thur, mereka terbangun, Pak. Bangun-bangun, pegang kepala mereka. Apa isinya, Pak? Pasir semua. Rupanya Muhammad udah tidak ada. Mereka nerobos masuk rumahnya Nabi SAW, dibuka burdahnya, selendangnya Nabi. Ternyata yang ada di situ bukan Nabi SAW, tapi adalah Ali bin Abi Thalib. Kecewa mereka, Pak. Ya, tidak bisa mendapati baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka perjalanan hijrah inilah menjadi titik awal daripada kemenangan yang Allah Ta'ala berikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan beliau tiba nanti di kota Madinah. Dulu Madinah namanya Yasrib, Pak. Namanya Yasrib. Maka beliau membangun pondasi peradaban Islam, membangun masyarakat Islam yang disebut dengan masyarakat Madinah. Ada 3 yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pertama kali, yaitu yang pertama adalah binaul masjid, yaitu adalah membangun apa? Masjid. Bukan Masjid Nabawi yang dibangun pertama kali, tetapi masjid namanya Quba. Karena memang Rasul waktu sampai di Madinah itu pertama kali singgah di perkampungan Quba. Maka beliau membangun masjid di situ namanya Masjid Quba. Yang kalau kita sholat di situ kata Rasulullah SAW, pahalanya setara dengan ibadah umroh. Barang siapa yang berwudu dari rumahnya, lalu ia menuju Masjid Quba, dia sholat di dalam Masjid Quba, ka'ajril umroh, setara dengan ibadah umroh. Makanya orang yang ziarah di kota Madinah biasanya sholatnya di mana, Pak? Di Masjid Quba. Ini yang pertama. Yang kedua, beliau mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor. Kalau boleh dikatakan, Pak, muhajirin itu para pendatang, ansor itu penduduk lokal. Jadi di dalam membangun sebuah tatanan masyarakat itu adalah bangun dengan nilai-nilai ukhuwah, nilai-nilai persaudaraan yang diikat karena kalimat yang sama, yaitu la ilaha illallah. Mungkin ormas boleh berbeda, ya mungkin ya masyarakat itu beragam, itu suatu keniscayaan sunnatullah, Pak. Tetapi kalimatnya sama, yang mengikatnya sama, sama-sama mengucapkan la ilaha illallah. Makanya ukhuwah itu akan terbangun karena ada iman, Pak. Innamal mu'minuna ikhwatun. Maka yang bisa berukhuwah itu orang yang beriman, Pak. Kalau dia mungkin hanya muslim belum tentu berukhuwah, Pak. Tapi yang mukmin udah mesti dia berukhuwah, Pak. Maka Al-Quran mengatakan innamal mu'minuna ikhwatun. Ciri orang beriman itu berukhuwah. Ya, mungkin di satu masjid ormasnya bisa berbeda-beda, Pak. Ya, mungkin kelompoknya bisa berbeda-beda, tetapi kita punya kalimat yang sama yang menyatukan kita, yaitu kalimat la ilaha illallah. Ini kalimat keimanan kita semua, Pak. Ya, karena yang namanya perbedaan itu sebuah keniscayaan, kan, Pak, ya. Ya, dalam fikih aja ada perbedaan, Pak.
Ulama 4 mazhab itu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, itu ada perbedaan, Pak. Imam Syafi'i, Imam Maliki menganggap sunnah kunut di waktu subuh. Tapi kalau Imam Hanafi tidak menganggap itu sunnah. Jadi biasa para ulama itu ada berbeda pandangan, berbeda ijtihad, ya. Ada yang sholat Muhammad takbiratul ihram sejajar dengan telinganya, ini madhabnya Imam Syafi'i, hadisnya ada di Rasulullah SAW. Tapi ada yang salat yang sejajar dengan bahunya, ini madhabnya Imam Hambali. Ini juga ada anjuran daripada Nabi SAW. Jadi Rasul mencontohkan ibadah itu bukan dengan satu cara, enggak. Itulah kita kenal dalam Ahlus Sunnah itu ada 4 mazhab. Ada Imam Abu Hanifah, ada Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Dan masing-masing ulama madhab ini beristihad. Dari mana istihadnya? Dari Al-Quran, dari As-Sunnah atau hadis Nabi. Jadi ulama itu ya memberikan penjelasan kepada kita makna daripada Al-Quran, makna daripada hadis itu. Kalau bukan mereka, ya tidak sampai Islam kepada kita semua, Pak. Itulah warisan para ulama-ulama kita terdahulu, dari Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i. Dan mereka ini hidup di zaman terbaik. Ini catatan pentingnya, Pak. Ya, jadi kalau ada orang bilang kalau ngikutin ulama mazhab berarti tidak ngikutin Nabi, bukan. Mereka hidup di zaman terbaik. Namanya zaman tabi'in, zaman tabi'ut tabi'in. Artinya kalau kita ngikuti ulama mazhab itu, Pak, berarti memahami apa yang dipahami oleh Rasulullah SAW. Ya, apa yang disampaikan Nabi dipahami oleh para ulama itu, Pak. Nah, maka pentingnya tadi mu'akhad bainal muhajirin ansar. Dan ini pembelajarannya sebenarnya, Pak, adalah di masyarakat itu yang dikedepankan adalah mu'akhad. Apa mu'akhad itu, Pak? Persaudaraan. Mungkin perbedaan sesuatu yang kita tidak bisa pungkiri, perbedaan tidak mungkin kita hindari, Pak. Tetapi yang terpenting adalah terbangun ukhuwah, terbangun kerjasama, terbangun saling menghormati, itu mu'akhad. Lalu yang terakhir, yang ketiga, ialah kan Nabi SAW ketika di Madinah, yaitu mengadakan perjanjian antara umat Islam dengan non-Muslim. Karena di Madinah saat itu, Pak, bukan hanya Muslim saja, Pak. Ada Yahudinya, ada Nasraninya, ada yang beragama Majusi juga, ya. Maka kemudian disatukan di dalam satu tatanan masyarakat, namanya masyarakat Madinah. Makanya, Pak, masyarakat itu adalah bisa saja terdiri beragam dari berbagai macam agama, bermacam ras. Ini pernah terjadi di Madinah, Pak. Makanya dibuat namanya Piagam Madinah. Apa tujuannya? Sama-sama memberikan kemaslahatan untuk kota Madinah saat itu. Berarti kalau dalam tatanan sebuah negara, ya, pemimpin itu harus mampu menyatukan berbagai macam tadi latar belakang agama, latar belakang ras, dan apalagi di Indonesia ini, Pak, Masya Allah, sukunya banyak betul, Pak. Ya, disatukanlah kita dalam sebuah negara namanya NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan inilah pentingnya daripada tadi tasamuh. Dan ini dicontohkan di dalam Piagam Madinah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan setiap orang berkewajiban untuk membela negaranya, membela tanah airnya, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita baca sejarah itu jadi ketahuan, oh ternyata dari situ mengambil istinbat hukumnya, Pak. Ya. Baik, wallahu alam bisawab. Mungkin itu yang bisa kita kaji ya pada kesempatan hari ini terkait tentang sejarah perjuangan Nabi SAW di dalam dakwah. Tentu adalah Nabi orang yang Allah Ta'ala berikan kemuliaan, jadi contoh bagi kita semua. Nanti puncaknya itu adalah kemenangan Allah Ta'ala berikan kepada Rasulullah SAW. Idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ini apa nama peristiwanya, Pak? Fathu Mekah. Jadi kalau kita ambil pembelajaran dari sirah itu, Pak, semua perjuangan tidak ada yang sia-sia. Pasti ujung daripada perjuangan itu kemenangan Allah Ta'ala. Sama yang kita hadapi saat ini, Pak. Saudara kita di Gaza yang saat ini mungkin masih dalam keadaan mereka terzalimi, terjajah. Ya bahkan kita baca berita kemarin, Pak, aktivis dunia yang mau masuk ke Gaza saja itu ditembakin sama drone-nya Amerika, Pak. Bayangkan perjuangan luar biasa, Pak. Ya, tapi insya Allah kita berkeyakinan pada ujungnya nanti sebuah perjuangan itu pasti kemenangan Allah Ta'ala berikan. Ini kalau kita pahami dari sirah, Pak.
Rasul melewati periode Mekah, periode Madinah, tapi ujungnya nanti adalah Fathu Mekah, ya. Selama kita mau berjuang, selama kita mau berbuat, insya Allah Allah Ta'ala akan memberikan kemenangan kepada umat ini. Makanya inspirasinya Fathu Mekah itu apa? Kemenangan Allah Ta'ala berikan bagi orang-orang beriman. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Maka tugas kita para jamaah, kalau kita lihat saudara kita berjuang, jangan dilemahkan, ya. Justru kita support, kita perkuat perjuangan saudara kita kaum muslim, apalagi mereka kondisinya terjajah, ya. Nah, terkadang sebagian umat Islam sekarang ini kena hoax, ya. Ada yang melemahkan perjuangan umat Islam, ada yang melemahkan perjuangan saudaranya. Ini tentu tidak sesuai dengan nilai ukhuwah, saya tidak sesuai, ya. Nah, jadi orang berjuang mestinya diapain, Pak? Minimal apa, Pak? Kalau kita nggak bisa bantu, minimal apa, Pak? Doa. Kalau nggak bisa doa juga, diam, sukut. Ini berbuat enggak, doa juga enggak, malah melemahkan perjuangan saudara kita di Palestina. Ini penyakit umat sebagian itu seperti itu. Oleh karena itu diingatkan kita oleh Allah Ta'ala, kalau saudara kita mendapatkan musibah, minimal Pak, kita ada rasa, apa namanya Pak, rasa belas kasihan gitu Pak. Yang membela Palestina itu Pak ternyata bukan orang Islam aja Pak. Yang bela Palestina itu malah orang juga di orang Islam Pak. Ini ada yang ngaku muslim, ngaku beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, tetapi tidak ada rasa ingin membela saudaranya. Na'udzubillah. Nah, ini yang lebih berat sebenarnya dalam agama ini Pak, namanya orang munafik. Ya. Makanya ayat munafik itu paling banyak di Al-Qur'an Pak. Ya, munafik itu paling banyak di Al-Qur'an. Orang kafir ayatnya cuma 2 Pak. Di surat Al-Baqarah ayat 6 sama ayat 7. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala cuma 2 ayat, Pak. Tapi al-munafiqun itu yang paling banyak diceritakan dalam Al-Qur'an oleh Allah Ta'ala. Nah, oleh karenanya para jamaah, kami mengajak diri kami pribadi dan kita semua, kalau kita lihat saudara kita sedang terzalimi, sedang teraniaya, terjajah, jangan kita melemahkan. Ya. Tapi kita justru memberikan apa, Pak? Supportnya bisa Pak, yang punya harta dengan hartanya, yang punya kemampuan, mungkin punya posisi secara bergaining politik dengan politiknya, silahkan bisa memperjuangkan, ya. Tapi minimal kalau kita nggak mampu, doa. Apa doa itu Pak? Doa. Dan Masya Allah kita di masjid ini Pak, setiap subuh itu ngedoain, ya saudara kita di Palestina. Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi Palestina fi Gaza. Maka inilah yang mungkin kita bisa perbuat, tidak ada yang lain, ya. Minimal ini menjadi tanda kita berukhuwah al-imaniyah, berukhuwah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, wallahu alam bisawab. Mungkin itu yang bisa kita kaji pada pertemuan hari ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, Allah Ta'ala berikan kita keberkahan. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.